Mantiga Banyuwangi adalah salah satu dari sekian banyak madrasah aliyah yang berdiri sejak tahun 1995. Sekolah yang berdiri di tanah seluas 18.696 meter persegi ini beralamat di Jalan Raya Srono, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tadi voli menang. Tadi menang ya. Jadi menang ya. Soalnya saya dengar dari sini tadi kayaknya agama terdengar ya gitu. Baik, karena ini masih siang, sebelum kita mulai, marilah kita doa dulu. Kemarin sudah Mas Akia, sekarang Mas Tio beda-beda. Sebelum mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Adakah yang tidak bisa hadir dari kelas ini? Yang tidak ada tadi siapa? Zulfa. Mana Mbak? Tadi Mbak? Tiba dulu Mbak. Ya, lagi di lomba lagi. Terus yang lain? Terus sama orang. Oke, terima kasih. Karena sudah siang, sudah ngantuk, nunggunya juga lama. Seperti biasa, kalian mau main tepuk-tepuk atau yang lain? Tepuk. Sekarang bukan tepuk-tepuk ya. Sekarang kalian menirukan apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan silakan ditirukan. Jadi biar tuh biar aduk saya. Lihat saya ya, lihat saya. Lihat saya. Kemudian ditirukan apa yang saya katakan. Ya. Oke. Kepala. Saya
tidak mencerna dari perintah yang diberikan kepada kalian. Dan untuk sekarang, kalau tadi sudah pemanasan, sekarang seperti pertemuan sebelumnya kita menyanyikan lagu apa? Satu bangsa. Hubungannya kemarin sama materi yang akan kita pelajari. Sekarang juga sama. Yang akan kita nyanyikan adalah ayo berdiri. Nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Kalau minggu lalu yang kita bahas adalah, ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Disintegrasi bangsa. Apa kemarin disintegrasi bangsa? Perpecahan. Ketidakbersatuan, petiara terus perpecahan, itu ya inti dari disintegrasi bangsa. Kalau yang kemarin sudah kita bahas, itu ada beberapa bentuk-bentuk disintegrasi bangsa yang sudah kita alami dalam kurun waktu 1948 sampai 1965 ya, sampai 65. Kira-kira bentuk disintegrasi bangsa itu apa saja? Apa? Pemberontakan ada beberapa bentuk. Pemberontakannya berdasarkan apa? Maksudnya, iya, berdasarkan ideologi. Terus karena kepentingan, kemudian berdasarkan apa namanya? Iya, sistem pemerintahan. Jadi itu yang kita bahas kemarin, dan kemarin kalian sudah ditugaskan untuk membuat poster. Sudah selesai? Sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Gak apa-apa, karena memang project yang kita kerjakan itu dalam kurun waktu. Kemarin kalian sudah membuat jadwal kan, sudah buat harus selesai kapan. Ini yang sudah kalian katakan tadi, perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa tahun 48 sampai 1965 itu pergolakan dan pemberontakan berdasarkan atau berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan juga sistem pemerintahan. Kalau kita menyanyikan lagu tadi, apa tadi? Kira-kira ya ini berkaitan dengan ideologi. Berkaitan dengan ideologi. Ada yang tahu apa itu ideologi? Dasar kepercayaan. Terus apa lagi kira-kira? Ideologi, keyakinan, kepercayaan, apa lagi? Cita-cita. Ada tadi yang mengatakan apa tadi? Kepercayaan. Ada yang mengatakan
berarti harus semua negara harus punya kepercayaan. Kalau ideologi artinya kepercayaan. Nah, harus. Dasar sebuah negara. Terus apa lagi kira-kira? Cita-cita, gagasan, ide atau gagasan. Jadi kalau kita bicara ideologi, ini ada beberapa ideologi berdasarkan. Nih, kalau berdasarkan bahasanya tadi benar yang dikatakan Mbak Naura ya. Ideologi itu adalah kalau berdasarkan dari bahasanya oida atau dan logis ya. Jadi oida atau mengetahui, melihat dengan budi, sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos, artinya pengetahuan. Ide atau gagasan. Jadi benar yang dikatakan. Kalau tadi kepercayaan masih kurang ya. Kalau kepercayaan tidak semua ideologi itu berhubungan dengan Kepercayaan. ya ini ideologi yang kita anut itu adalah pandangan hidup. Kemudian ideologi kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Itu adalah arti ideologi yang akan kita bahas hari ini. Karena yang sudah selesai posternya adalah yang berdasarkan dengan ideologi. Kalau kita bicara ideologi, apa sih ideologi dari negara kita? Pancasila. Ada yang bisa sedikit mengatakan atau sedikit menceritakan kenapa Pancasila? Kenapa enggak? Ideologi banyak ya. Apalagi sih contoh-contoh ideologi? Ideologi, contohnya ideologi. Nah, komunisme, sosialisme, kapitalisme, fasisme. Kenapa kalau dari beberapa ideologi itu, kenapa pendiri bangsa kita atau para pahlawan itu menetapkan kita ambilnya Pancasila aja? Karena sesuai dengan keadaan Indonesia. Iya, karena sesuai dengan budaya Indonesia. Ada lagi? Apa lagi? Iya, karena sesuai dengan yang ada di Indonesia. Karena kalian tahu sendiri Pancasila ada berapa? 5. Apa saja? Manusia dengan Kesatuan Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. Oke, jangan sampai kalian ngomongkan Pancasila, tetapi kalian tidak hafal. Oh bingung, sila keloro. Ya, jadi paling tidak kita tahu ya, karena ini adalah ideologi. Namanya tadi pandangan hidup, pegangan kita sebagai bangsa Indonesia dan harus dipegang. Kenapa kok kita tidak memilih sosialisme, kenapa tidak memilih komunisme, tidak memilih agama tertentu sebagai pedoman atau sebagai pandangan hidup, tapi kita memilihnya Pancasila. Dari Pancasila ini nanti bisa kalian lihat kira-kira ini yang harus kita jaga. Makanya perhatikan dulu video. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita sudah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya Pancasila itu ibarat hukuman moral, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah negara Indonesia yang terdiri atas 1945
luas pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang terdiri besar. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi menjadi manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Sudah ya. Seperti yang dikatakan di video tadi, bahwa kalau mau negara kita bersatu atau negara kita kuat, benahi dulu. Kalau tadi sudah disebutkan ya, dasar ketuhanan itu sudah disebutkan sebenarnya dari sampai menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Itu sudah tertuang semua di dalam video. Iya, di dalam video, kemudian di dalam Pancasila itu sendiri itu sudah terangkum di dalamnya. Sekarang tadi kan disebutkan adanya perpecahan, kemudian adanya tawuran, itu yang masa sekarang. Kalau kita tarik ke belakang pada masa yang dulu, itu juga ada beberapa pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Jadi tidak setuju dengan ideologi yang diambil oleh bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila. Ada yang tahu pemberontakan yang sudah kalian ideologi apa yang ingin mereka tanamkan? Komunis. Sama? Iya, Islam. Ya. Islam. Karena DI. Hari ini yang akan kita bahas adalah itu hasil posternya kalian sudah jadi ya. Tujuan pembelajarannya masih sama dengan yang kemarin karena ini berurutan ya. Kalian buat poster, kemudian kita akan bahas satu-satu dari poster kalian, mulai dari ideologi, kemudian kepentingan, kemudian sistem pemerintahan. Jadi ada Bapak Soekarno pernah bilang just merah. Apa artinya? Jangan melupakan sejarah. Kan sekali-sekali melupakan sejarah atau meninggalkan sejarah. Jadi kalau kita mau belajarnya sama, sekarang kalian untuk pertemuan kali ini presentasinya urut ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. PKI Madiun, DITI, G30S, PKI. Untuk aturan presentasinya nanti silakan dipilih ya masing-masing, silakan dipimpin oleh moderator, kemudian maksimal presentasi dan juga tanya jawab pada 20 menit karena kita 3 kelompok. Jadi hari ini 3 kelompok harus
Selesai. Biar minggu depan untuk kelompok berikutnya ya. Pemaparan materi bisa 5 sampai 8 menit. Kemudian tanya jawab dari peserta. Kemudian nanti peserta bisa memberikan masukan dari hasil poster yang sudah dibuat masing-masing kelompok ya. Ditulis saja masukannya apa untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan persiapkan untuk presentasi. Diawali dengan kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Kelompoknya? Iya, Mahmud ya. Silakan maju ke depan. Ayo beri tepuk tangan dulu. Di sini aja di depan, Mbak. Melihatnya ya. Nah. Ya, inilah hasil dari posternya Mbak. Ya, benar. Oke, silakan dimulai. Ya, silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, masih semangat? Masih? Ya. Perkenalkan, saya Mutiara dan di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Dan tentunya saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ini Ganina sebagai pemateri. Say hai. Hai. Lebih milik Mas Adian yang suka tidurin. Ini Mbak Imut-Imut, Mbak Siva sebagai notulis ya. Untuk pembahasannya, tahu nggak hari ini bahas apa yang udah disinggung Bu Meta? PKI Madiun. Tahu nggak PKI Madiun ini terjadi pada tahun berapa? Dan makanya Madiun itu berada di Jawa Timur. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan ini dan apa siapa saja tokoh-tokohnya dan apa tujuannya? Tahu nggak? Belum tahu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya akan terjawab ketika presentasi ini berlanjut. Silakan Mbak Materi dan Mas Arya. Kami mengambil judul pemberontakan PKI di Kota Pesilat atau Madiun pada tahun 1948. Latar belakang kami yakni adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dianggap sangat merugikan bagi Indonesia karena semakin sempitnya Indonesia juga perekonomian yang semakin lemah. Yang kedua adalah kedekatan Amir dengan tokoh PKI Musso yang bercita-cita menyebarkan agama komunis di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kekecewaan terhadap Wapres M. Hatta. Bagi golongan kiri, kebijakan baru Hatta yakni RERA atau kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi. Kebijakan golongan kiri ini dianggap merugikan karena mengurangi kekuatan militer di Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dari PKI Madiun yakni Pro PKI ada Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit, MM Lukman, Hisbah, dan lain-lain. Dari pro pemerintah ada Soekarno Hatta, M. Jasin, Gatot Subroto, Kolonel Sungkono, A.H. Nasution, dan lain-lain. Kemudian alasan Madiun dijadikan lokasi pemberontakan karena wilayahnya strategis, kemudian memiliki lapangan udara,
banyak pabrik dan kemudian banyak buruh ya. Dan dengan adanya banyak buruh tadi, maka banyak yang diajak memberontak. Dan yang terakhir adalah berada di tengah teritori Indonesia pasca perjanjian Redfield. Dilanjutkan ke pemateri yang kedua. Setelah latar belakang peristiwa, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pemberontakan. Yang pertama adalah membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Lalu yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Lalu yang ketiga, mengajak petani dan buruh melakukan pemberontakan. Lalu kronologi kejadiannya diawali pada tanggal 18 September 1948. Diproklamirkannya pemerintah pro-nasional oleh Sumarsono, Kolonel Joko Sujono dan Sumardi, yaitu tokoh PKI. Lalu kemudian besokannya pada tanggal 19 September tahun 48, wilayah kedatangan dikuasai PKI. Beberapa daerah seperti Magetan, Mari, Ponorogo, dan Pacitan dikuasai oleh PKI. Lalu Soekarno berpidato di RRI menanggapi keras aksi PKI. Lalu pada tanggal 22 September tahun 48, penyerbuan markas TNI oleh pasukan Resindo yang pro PKI dan menewaskan salah satu negara bersama Podiati. Lalu disusul pada tanggal 28 hingga 30 September tahun 8, PKI mulai terdesak akibat serangan pasukan yang pro pemerintah seperti divisi Siliwangi. Mereka lari berkeras bersama tawanan. Lalu pada tanggal 30 September tahun 8, Madiun berhasil kembali oleh TNI. Lalu akhirnya 2 bulan kemudian Kongres PKI dinyatakan selesai dan musuh terbunuh dan Amir Syamsuddin dihukum mati. Dan demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada yang belum puas dari presentasinya, ada yang mau ditanyakan. Ayo berdiri dan sebutkan namanya ya. Silakan berdiri Mas, sebut nama ya. Mbak Viva ditulis pertanyaannya, Mbak. Saya Muhammad Saiful Naim ingin bertanya, mengapa Madiun dipilih sebagai tempat pemberontakan? Pertanyaannya, mengapa Madiun dipilih sebagai pemberontakan? Oke, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi? Ya. Oke. Silakan, Mbak. Saya Devi Latifah ingin bertanya, mengapa ideologi komunis tidak dapat diterapkan di Indonesia? Sudah. Terima kasih, Mbak. Ayo, Mbak Devi. Jadi saya sebenarnya dari kelompok 2, mengapa Amir Syarifudin akhirnya memilih untuk bergabung dengan PKI. Mungkin cukup ya untuk sesi pertanyaan, dan pertanyaan akan dijawab oleh pemateri. Silakan. Dibacakan Mbak Viva pertanyaannya. Dari siapa? Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Saiful Naim, yaitu mengapa Madiun dipilih sebagai pemberontakan? Jadi Madiun dipilih sebagai lokasi pemberontakan karena yang pertama itu lokasinya yang strategis.
terletak di antara dua gunung, yakni Gunung Wilis dan Gunung Pandan. Dan yang kedua, karena Kota Madiun itu adalah salah satu yang sudah memiliki lapangan udara, yakni lapangan Maos Pati. Yang ketiga, karena Madiun memiliki titik sentra usai perjanjian Renville, mulai dari demarkasi paling barat, yakni Yogyakarta, hingga Kediri dan Malang. Gimana? Sudah terjawab? Ya, masih. Pertanyaan kedua lanjut. Pertanyaan yang kedua dari Devi, yaitu mengapa ideologi komunis tidak dapat diterapkan di Indonesia? Jadi, mengapa komunis tidak bisa diterima di Indonesia? Karena pada awalnya Indonesia adalah negara yang terdiri dari bermacam penganut agama. Bahkan sila pertama dalam Pancasila menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia adalah negara yang beragama dan mengakui Tuhan. Sementara konsep ketuhanan tidak ada dalam paham komunisme. Lalu Indonesia menganut sistem demokrasi, sementara komunisme tidak mengakui itu. Persoalan mutlak adalah di dalam pemerintah. Karena tidak mengakui Tuhan, berarti komunis tidak mengenal agama, di mana agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Komunisme cenderung tidak menghargai hak asasi manusia, sehingga pembantaian, pembunuhan, penyiksaan itu sama sekali mereka lakukan. Lalu tidak ada kebebasan individu untuk berkembang, sehingga masyarakatnya cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Sudah. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari Husnul, yaitu mengapa Amir Syarifuddin memilih untuk bergabung dengan PKI? Karena Musul sebagai pemimpin PKI waktu itu menyebarkan doktrin baru berupa jalan baru untuk menambah kekuatan bagi komunis. Keadaan ini membuat Amir Syarifuddin sebagai pemimpin FDR waktu itu untuk melakukan propaganda dalam upaya memulihkan Soekarno-Hatta. Sudah. Oke. Jadi presentasinya mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan materi yang sudah kita siapkan. Sebelum menutup ada pantun. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Itu tadi PKI Madiun ya. Ini sebenarnya nanti kita ambil kesimpulan bersama-sama di belakang aja ya, karena kan PKI memberontak 2 kali ya, 3 kali. Masih ingat sebelumnya PKI Madiun, PKI juga pernah memberontak tahun berapa? 20? Iya, 26. Itu pada saat negara kita masih dijajah, masih masa pergerakan ya. Kalau kalian ingat masa pergerakan itu titik puncaknya adalah peristiwa 8 Oktober. Sumpah apa? Iya, Sumpah Pemuda. Itu jadi pertama kali PKI itu berkembang, kemudian apa namanya? PKI Madiun disusul nanti G30S PKI. Kita sedangkan dulu ke kelompok yang kedua, yaitu DI. Ini DI penjelasannya agak panjang ya, karena memang DI terjadi di beberapa. Silakan Mbak. Beri tepuk tangan dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Husnul Fatimah sebagai moderator. Saya Iman Safira Indra Menteri sebagai pemateri. Saya Anu India Wijaya sebagai jurnalis. Dan rekan kami yang tidak bisa hadir bernama Rika Puspitasari karena ada sesuatu hal yang mendesak. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan poster kami yang berjudul pemberontakan DITI yang akan disampaikan oleh pemateri yang bersangkutan. Silakan. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Intan Safira Indra Menteri sebagai pemateri yang akan memaparkan sebuah poster yang memuat tentang pemberontakan DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITI terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. Untuk yang pemberontakan yang pertama yaitu terjadi di Jawa Barat yang diawali dari perjanjian Renville, yang dimana seluruh TNI yang ada di garis panggung harus dipindah ke semua wilayah yang termasuk wilayah RI, yang dimana wilayah RI tersebut terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Sumatera. Tetapi di wilayah Jawa Barat, TNI tidak mengikuti gerakan tersebut, yang dimana dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo tidak menyetujui berpindahnya TNI ke wilayah RI. Dengan hal tersebut, SM Kartosoewirjo pun memiliki rencana untuk memproklamirkan sebuah negara Islam Indonesia yang didukung oleh Tentara Islam Indonesia. Terus melihat kejadian di Jawa Barat tersebut, pemerintah pun langsung mengirim divisi tentara Siliwangi dengan menggunakan taktik Pagas Betis yang menggunakan operasi Batara Yuda. Nah, arti dari pemberontakan di Jawa Barat ini, SM Kartosoewirjo berhasil ditembak mati di Tasikmalaya pada tahun 1962. Yang berhasil ditewaskan atau ditewaskan oleh Tentara Republik Indonesia, yang untuk wilayah Jawa Tengah akan dibatalkan oleh Anwar Muhammad. Untuk pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah pada tahun 1948. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini Amir Fatah ditawan jabatan sebagai panglima DITI. Kemudian Amir Fatah menjadi junior. Dan akhirnya Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DITI. Nah, akhirnya pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini berakhir dengan berhasil dilepaskannya Amir Fatah atas kurangnya dukungan dari masyarakat. Untuk menuntaskan pemberontakan tersebut, pemerintah mengirimkan operasi militer GBN, yaitu gerakan Benteng Udara.
sampai 1965. Pada awalnya Abu Zakar sendiri adalah seorang tentara yang bertugas di Jawa. Kemudian pemerintah Indonesia memerintahkan Abu Zakar untuk kembali menuju wilayahnya yaitu Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan permasalahan KGSS yang berada di Sulawesi Selatan. KGSS sendiri yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Tetapi setibanya di Sulawesi, Abu Zakar malah mengikuti anggota KGSS dan akhirnya dia menyatakan untuk bergabung menjadi anggota DITI. Akhir dari pemberontakan ini, Abu Zakar akhirnya tertembak mati oleh pasukan dari divisi Siliwangi sehingga berakhirlah perlawanan DITI di Sulawesi Selatan ini. Untuk pemberontakan yang keempat terjadi di Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar pada tahun 1954 sampai 1963. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini, Ibnu Hajar sebagai salah satu panglima angkatan laut di Kalimantan Selatan tidak puas akan kebijakan pemerintah yang membubarkan angkatan laut di Kalimantan Selatan. Pada akhirnya, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melancarkan operasi militer besar-besaran di seluruh Kalimantan Selatan. Akhirnya Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan diadili dalam mahkamah militer. Dalam pengadilan tersebut, Ibnu Hajar dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Untuk yang terakhir yaitu pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Goreng pada tahun 1953. Latar belakang terjadinya pemberontakan di Aceh ini yaitu karena tidak setujunya Daud Goreng terhadap wilayah Aceh yang diturunkan sebagai bentuk kerasinan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya, pemerintah Presiden Soekarno menyampaikan diri berkunjung ke Aceh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun gagal mencapai kesepakatan. Akibatnya, pada September 1953, Tengku Daud Goreng menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari NNI Kartosuwiryo. Demikian presentasi kami. Jika ada yang masih ingin bisa ditanyakan, silakan. Saya Mahasiswa PKI ingin bertanya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi DITI di Jawa Barat? Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi? Yuk, kalian? Iya. Saya Afnan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah ideologi Islam bertentangan dengan Pancasila? Jelaskan. Selanjutnya, Apakah ada hubungan DITI Aceh dengan DAM? Ya. silakan dijawab oleh materi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dari Muhammad Syarif Nabi, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi DITI di Jawa Barat? Baik, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi DITI di Jawa Barat adalah dengan melakukan operasi militer, yaitu dengan menggelar operasi terpadu Agapetis, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengawal
Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perpecahan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITI. Melalui operasi ini, Kartosurya berhasil ditangkap pada tahun 1992. Apakah bisa menjawab? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Terima kasih. Selanjutnya yang pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua dari Afifah, apakah ideologi Islam bertentangan dengan Pancasila? Jelaskan. Ideologi Islam tidak bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, karena Pancasila terdiri dari agama-agama yang diyakini rakyat Indonesia sendiri. Salah satunya adalah Islam. Bisa mengerti Mbak Afifah? Oke. Untuk pertanyaan ketiga, apakah dari Naura, apakah ada hubungan DITI Aceh dengan IGA? Gerakan Serang Islam dan gerakan DITI Aceh memiliki keterkaitan, yaitu kedua gerakan tersebut menuntut keadilan dari pemerintah pusat terhadap Aceh. Gerakan DITI Aceh menuntut status wilayah provinsi kepada pemerintah pusat, mengingat tidak sedikit bantuan yang diberikan rakyat Aceh selama perang kemerdekaan, sedangkan gerakan Aceh Merdeka menuntut Aceh lepas dari RI akibat kesejahteraan rakyat Aceh kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat karena pembangunan hanya terfokus di Pulau Jawa. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Apakah ada tambahan dari penjelasan tadi? Ya. Sudah jelas? Alhamdulillah jelas sekali. Sekian presentasi kami tentang pemberontakan DITI. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya kok tegang gitu loh. Kayaknya gugup gitu. Santai lagi, santai. Untuk kayak kemarin ya, kalau saya bilang tunggal, tepuk tunggal. Kalau saya bilang ganda, tepuk ganda. Kalau saya bilang 3, berarti 3 kali. Ya. Pramuka. Tepuk tunggal itu pramuka ya. Jok, udah di latihan pramuka di sini ya. Tepuk tunggal, ganda. Ya bareng. Ganda. 3, ganda. 1. Saya ngomong 1. Dari konsentrasinya yang kurang. Kalau saya ngomong 1 kan berarti harusnya 1. Harusnya 1. Oh, nggak sebut. Nah, benar ya. Jangan 1 karena kan saya ngomongnya tadi harusnya tunggal. Kalau saya ngomong tunggal
Lubang Buaya. Sini kayaknya. Oke. Wah, keren. Judulnya agak menakutkan gitu. Gimana? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok terakhir, kelompok 3 yang akan bawakan materi tentang tragedi Lubang Buaya tahun 1965. Saya sebagai moderator dan saudari Suci sebagai pemateri, juga saudara Devi sebagai pemateri, dan ada siapa? Ujar Rahmawiyah sebagai notulen. Tepat berwaktu dipersilakan untuk memateri. Tragedi Lubang Buaya, tragedi 30S Dilatar belakangi oleh PKI ingin menggulingkan Presiden Soekarno dan mengubah paham Pancasila menjadi ideologi komunis, dan perselisihan antara PKI dan TNI. Contohnya, PKI menginginkan terbentuknya angkatan kelima yang terdiri dari petani dan buruh yang dipersenjatai. Akan tetapi, para petinggi TNI Angkatan Darat tidak menyetujui usulan tersebut. Kronologis, Pada 28 September 1965, pimpinan PKI mengadakan rapat yang melakukan dan merencanakan aksi penculikan para jenderal. Kemudian, Untung sebagai tokoh PKI berhasil mengumpulkan sekitar 2.130 orang prajurit pemberontak dan 2.000 orang kekuatan sipil dan ormas pendukung lainnya. dan pada 1 Oktober dini hari, PKI melakukan aksi penculikan dan membawa para jenderal ke Lubang Buaya. Tragedi ini menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira. Pagi harinya PKI berhasil merebut studio RRI dan merebut telekomunikasi. Penumpasan. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Pada malam harinya, 1 Oktober, Pasukan RPKAD Akan pasukan Komando Angkatan Darat berhasil merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD mengetahui dan merebut basis PKI yang berada di daerah Halim Perdana Kusuma. dan pada 3 Oktober, RPKAD berhasil menemukan daerah Lubang Buaya. Informasi tersebut didapatkan dari Korps 1 Polisi Sukitman. Pada tanggal 4 Oktobernya dilakukan pengangkatan jenazah Dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta. pada tanggal 6 Oktober. Para jenderal yang telah gugur diangkat menjadi Dewan Provinsi dan diberikan masing-masing kenaikan pangkat. Sedangkan pada tanggal 8 Oktober, Kolonel Latif dapat ditangkap dan dilanjutkan penangkapan Letkol Untung. Upaya pemerintah dalam menghentikan G30S. Melakukan penumpasan serius terhadap unsur-unsur PKI. Yang kedua, mengamankan 2 sarana penting, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dan menjalankan operasi Lubang Buaya. Akhir, DNRD sebagai ketua PKI ditembak mati dengan tanpa sempat diadili pada tanggal 2
Akan tetapi kematian DNA masih menjadi kontroversi. Dan G30S menjadi akhir riwayat PKI. Para pimpinan, anggota sekaligus seluruh wilayah terkait. Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau sering kita dengar dengan sebutan SEMA. Tokoh dari pemberontak kami cantumkan 3, yaitu DNA sebagai pimpinan PKI Dan Syah Kamar Zaman sebagai ketua biro. dan Letkol Umum Sutopo. Sedangkan pahlawan revolusi ada Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat, Ada Raden Suprapto, dan Tirto Dharma Siswando Parman, Donald Inal Panjaitan, dan S. Wiswomiharjo, dan satu perwira Andreas Tendean. Sekian dari kelompok kami. Saya pikir cukup ringkas untuk sejarah yang sangat kelam. Lalu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Husnul, Kayaknya banyak ya. Gak apa-apa nih. saya dari kelompok kita bertanya, kenapa PKI bisa dikembangkan tahun 1960? Kenapa PKI bisa berkembang lagi tahun 1960 ya? Oke, Tio. Saya lagi bertanya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menumpas G30 SPKI? Langkah-langkahnya apa saja? Kenapa Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari PKI? Bisa diulangi. Kenapa Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari PKI? Ya? Ada lagi? Soal terakhir, Saya Hadi Darmawan. Apa saja yang dilakukan PKI untuk menarik simpati rakyat sebelum melakukan pemberontakan 30 September 1965? oke, pertanyaan tersebut sudah ditulis oleh novelan dan akan dijawab oleh pemateri. Pertanyaan pertama dari Husnul Atimah. Mengapa PKI bisa berkembang lagi tahun 1960-an? Karena Presiden kita Soekarno mencetuskan slogan Nasakom yang singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Lewat Nasakom PKI pun dilembagakan oleh Pak Soekarno. Pertanyaan kedua oleh Tio Abdullah. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah mengubah G30 SPKI? Sebenarnya tadi sudah ada ya. Langkah yang dilakukan pemerintah terhadap pemberontakan G30 SPKI yaitu melakukan penumpasan serius terhadap unsur Ya jangan dikode ya. Malu. Melakukan penumpasan serius. Bahaya ini. Gelar Pak, gelar. yang pertama melakukan penumpasan serius terhadap unsur-unsur PKI. Yang kedua mengamankan 2 sarana penting yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Yang ketiga menjalankan operasi lubang buaya. Jelas? Jelas. Maksa saya jelas. Saya Pertanyaan
seorang ajudan Ahmad Nasution berpura-pura sebagai Ahmad Nasution sehingga menyebabkan dibawanya ajudan itu ke daerah lubang buaya. PKI tidak sadar jika mereka salah target dan membunuh jenderal tersebut yaitu perwira tersebut yaitu ajudan tersebut. Pertanyaan terakhir dari atlet, apa saja yang dilakukan PKI menarik simpati rakyat sebelum melakukan pemberontakan 30 September 1965? PKI memberitahu kepada rakyat dibentuknya Angkatan Kelima. Yang kedua, memainkan isu kemiskinan, sementara di kawasan daerah isu agraria menjadi daya tarik utama. Isu agraria adalah isu pertentangan siapa yang berhak atas tanah tersebut, tanah sumber daya alam atau wilayah. Yang ketiga adalah membagi tanah. Sekian dari kami, sudah cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi tiga kelompok yang sudah tampil ya. Dari tiga pembahasan kelompok yang tadi sudah maju dan ada pertanyaan dan sudah dijawab. Sekarang kita bersama-sama mengulasnya ya secara keseluruhan saja. Dari PKI ke G30S PKI, kemudian nanti ke DITI ya. Jadi pertanyaan banyak yang sudah cukup bagus. Maksudnya pertanyaannya sudah mengarah ke ideologi ya, ideologi bangsa. Tadi yang ditanyakan oleh temannya itu tentang PKI Madiun. Mulai dari awal tadi tempat ya. Kenapa kok Madiun ini dipilih tadi sudah dijawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kenapa komunisme yang dijawab Mas Akhir tadi mau pertanyaannya kenapa komunisme tidak bisa diterapkan di Indonesia ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari Devi ya. Yang menjawabkan Mas Akhir tadi ya. Apa ada tambahan kira-kira dari jawabannya Mas Akhir? Tadi Mas Akhir jawabnya gimana? Kenapa? Siapa tadi menjawab Mas Akhir? Karena tidak sejalan dengan pemahaman agama yang selama ini dijalankan oleh bangsa Indonesia. Bisa dikatakan oleh bangsa Indonesia. Ada tambahan kira-kira? Kenapa sih kok komunis itu tidak bisa diterapkan di Indonesia? Karena Indonesia negara yang beragama. Jadi sudah hampir sama dengan yang jawabannya Mas Akhir ya. Maksudnya poin utamanya adalah kita adalah negara yang beragama. Makanya kenapa kok Pancasila kita sila yang pertama adalah Kebenaran yang Maha Esa. ya, benar yang dikatakan Mas Akhir sama Mbak Mutiara tadi. Memang kalau kita bicara komunisme ini kan masalah yang sangat klise karena berulang kan ya, 1928 kemudian 1948 ya ini ya, PKI Madiun 48 kemudian berulang ke 1965. Terus apakah kalian pernah dengar isu-isu PKI ini berkembang di masa yang sekarang? Pernah dengar? Mas Akhir pernah dengar? Pasti pernah dengar? Pernah dengar? Wah, berita-berita kan pernah ya?
Ya, ada juga. Yang paling itu adalah isu yang dihembuskan karena ini mendekati apa istilahnya? Ya, sebenarnya sudah menembus sebelum pilpres ke Pak SBY jilid Pak Jokowi yang jilid ke karena kalian tahu sendiri PKI itu berkembangnya pada tahun 1965 itu atas tadi yang disebutkan Mbak Suci tadi kenapa kok komunis kok bisa muncul lagi pada eranya Bapak Soekarno karena kenapa terus? Iya, karena Bapak Soekarno menerapkan Bapak Soekarno dulu punya partai apa? PNI. Apa singkatan keren? Kemudian Partai Nasional Indonesia akhirnya turun ke anaknya akhirnya jadi PDI. Makanya kenapa kok isu-isu itu sangat amat mudah sekali untuk diangkat karena itu tadi orang kan kebanyakan berpikiran ya Pak Soekarno dulu terlibat dengan memberikan ruang, bukan terlibat ya, memberikan ruang gerak ya, kenapa kok PKI ini bisa berkembang karena diberikan ruang gerak yang bebas pada saat itu pada masanya Bapak Soekarno akhirnya berkembanglah komunis sehingga menjadi besar. Sedangkan pada saat diberikan ruang gerak yang besar oleh Bapak Soekarno, PKI-nya berkembang, malah PKI-nya melunjak, jadi Pak ingin menggulingkan pemerintahan dari Pak dan ingin mengganti dasar negara kita yang Pancasila menjadi komunis. Itu ya. Jadi di sini jelas ya untuk komunis ya kenapa kok tidak bisa. Jadi selamanya pun kalau isu tentang PKI ini berkembang sampai kapanpun kalau disandingkan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, selama kita masih bisa menjaga maka kita tidak akan bisa tergeserkan Pancasila itu dengan komunis. Sekarang yang kedua, ini menarik ya. Yang kedua adalah DITI itu adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Berarti kalau kita bicara dengan ideologi, kalau tadi komunis berarti ideologinya Islam. Kalau tadi sekarang saya kembalikan ke kalian. Kalau tadi hubungannya komunis ya. Kalau sekarang kenapa Islam tidak bisa menjadi ideologi utama di negara kita? Padahal kalian tahu kan negara kita adalah mayoritas Islam terbesar. Kenapa? Bisa jawab? Karena Indonesia adalah negara dengan banyak keyakinan sebenarnya Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Iya, nah itu. Kemudian ada lagi kira-kira kalau ditarik ke sejarah ke belakang, kenapa kok kita nggak pakai ideologi Islam aja? Kan mayoritas Islam. Karena nenek moyangnya Hindu. Nenek Buddha. Ya kembali ke kita memilih tadi. Kenapa ideologi kita adalah Pancasila. Kembali ke sana. Ada yang tahu kenapa hari Pancasila? 1 Juni. Ya, 1 Juni. Jadi kenapa pada saat sidang apa itu? Sidang PPU PKI. Itu kan sudah pada saat itu kan berkumpul semua tuh orang-orang seluruh Indonesia yang tidak hanya diwakili oleh rakyat yang beragama Islam saja, tetapi semua anggota BPU PKI itu wakil-wakil dari beberapa yang ada di Indonesia. Makanya pada saat itu kan kalau kalian tahu pertama Pancasila apa langsung ke Tuhan Yang Maha Esa?
Biasanya penolakannya dari mana? Dari Islamnya. Ya dari Islam, ya dari non Islam, kemudian dari yang wilayah Indonesia bagian Timur. mereka tidak setuju kalau menggunakan syariat Islam. Kalau seperti itu nanti Pancasila kita lebih milih dong, lebih apa? Dominan kan? Islam. Padahal agama yang diakui di Indonesia sekarang adalah saya mancing tadi, ada yang ngomong 5 ndak izin. Sejak kapan jadi nama agama yang diakui? Gus Dur. Iya, sejak masa presiden. Betul. Agama terakhir adalah itu ya. Jadi DITI itu memang pemberontakan yang ingin membawa negara kita ke negara yang Islam, tapi tidak bisa apa enggak? Ya, tidak bisa ya. Jadi itu tadi kalau berdasarkan ideologi. Sudah, sekarang ada lagi yang bisa kita simpulkan bersama-sama ya tentang pemberontakan. Terima kasih tadi. Oh ya, untuk ini apakah ada masukan? Ada masukan untuk poster yang pertama? Bagus. Ya, terima kasih ya. Ini menarik karena permainan warna dan juga judulnya juga menarik. Ada titik-titik. Ya, ini juga sama, ini juga bagus ya. Yang menunjukkan kira-kira itu siapa gambarnya, siapa Mbak? Ya, ya, siapa kartu sumbernya? Jadi yang pertama kali itu di daerah Jawa, ya Jawa Barat. Itu menunjukkan. Sebelah sini gambarnya. Alhamdulillah bagus. Semua kreatif. Ini juga bagus. Judulnya juga saya tertarik dengan ini, pemberontakan di kota pesilat PKI Madiun. Karena memang Madiun adalah basisnya pesilat ya. Ya, karena memang kalau tadi tempatnya pendekar ya. Kalau tadi kenapa kok dijadikan, karena dijadikan basis karena memang tempatnya strategis untuk melakukan pemberontakan, bukan strategis untuk apa-apa ya, tapi untuk perlindungan, untuk melakukan pemberontakan itu strategis. Tapi untuk sekarang Madiun terkenal dengan kota pesilat. Bagus ya. Terima kasih untuk kali ini. Posternya juga sudah cukup bagus. Kita simpulkan bersama-sama hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi yang dilakukan oleh temannya tadi? Silakan. Yang lainnya Mbak Suci mungkin, ayo Mas. Simpulannya apa kira-kira? Ya ngomong aja tentang yang kita udah bahas, kalian udah paham apa enggak gitu loh maksudnya, biar kita ambil kesimpulan bersama. Ayo Mbak. Boleh kesimpulan dari masing-masing kelompok juga boleh. Pak kesimpulannya boleh. Ayo. Boleh masing-masing. Kalau kalian DTI ya DTI, kesimpulan dari PKI G13 PKI boleh. PKI Madiun juga boleh. Monggo Mas. Jadi daripada mendahulukan kepentingan organisasi atau peserta, lebih diutamakan untuk mendahulukan kepentingan bersama. Iya, bagus. Tepuk tangan. Daripada kepentingan pribadi, kita harus mengutamakan kepentingan Umum. Itu kesimpulan yang pertama. Karena kan kalian tahu ya, itu Mas ada dari komunis dan juga Islam tadi kan inginnya ideologinya sendiri, tapi tidak
tidak memikirkan ideologi secara keseluruhan. Yang lain ditambah? Ya, monggo Pak. Jika memiliki sebuah gagasan, sebaiknya dilakukan secara mufakat atau bersama agar mencapai tujuan bersama. Iya. Kalau punya ide dan gagasan, keluarkanlah, tapi dibicarakan bersama. Oke. Lagi? Ada lagi? Kita dapat mempelajari sejarah secara singkat setelah melihat observasi dari teman-teman kita. Ya, terima kasih ya. Jadi dengan presentasi teman-temannya akhirnya kelompok 3 paham dengan apa yang dibahas mulai dari PKI Madiun, kemudian DETI sampai D30S PKI. Mungkin ada tambahan dari saya untuk kesimpulan terakhir. Disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi itu di Indonesia terjadi 2 ya, berdasarkan tadi komunis dan juga Islam. Kemudian disintegrasi berkaitan ideologi bisa diatasi dengan pemerintah ya, dengan melalui jalur diplomasi maupun melalui jalur ini kan disebutkan ya pengupasannya seperti apa gitu ya. Terus yang terakhir ini yang harus kita pegang bersama-sama karena ini untuk ke depannya, karena hukuman untuk makar atau pemberontakan terhadap bentuk negara kita atau terhadap ideologi negara kita adalah hukumannya sangat berat. Maka ini sebagai pembelajaran buat kalian juga, kalau punya ide silakan dikeluarkan, tapi kalau tidak sesuai dengan negara jangan diikuti atau jangan dilaksanakan. Ya. Terima kasih untuk kali ini. Bagaimana pembelajaran kali ini? Alhamdulillah asik. Alhamdulillah asik. Sangat penuh poin-poin. Sangat penuh poin-poin penting. Terima kasih atas untuk selanjutnya nanti silakan masing-masing kelompok berdiskusi atau bisa dikerjakan di rumah, kita bahas minggu depan ya. Ini tugasnya, jadi tugas dari poin pertama sampai poin yang ketiga tadi yang dibicarakan ya. Ini yang KBB-nya, silakan nanti dibaca, dikerjakan bersama-sama, kita bahas untuk minggu depan. Minggu depan tetap lanjut ya, lanjut ke berikutnya. Minggu depan adalah penampilan dari kelompok ke-4, 5, dan 6. Kelompoknya bagiannya apa tadi? Kepentingan ya? Yang merupakan berdasarkan kepentingan. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Silakan dipimpin doa siapa? Ya, Naimi, Ganip. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga atas antusiasnya. Kita bertemu lagi minggu depan dengan keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.